Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang berjumpa kembali dengan ananda-ananda sekalian, anak-anakku calon siswa baru SMK Merdeka Bandung tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama Ibu ingin memperkenalkan diri kepada siswa-siswa sekalian. Nama Ibu adalah Desi Wijayanti. Kebetulan Ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan pada saat ini Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan materi yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter. Yang seperti kalian tahu bahwa penguatan pendidikan karakter pada saat ini sedang menjadi tren yang dilaksanakan pada umumnya di sekolah-sekolah formal, tapi tentunya sejak dini ini sudah kita dapatkan dari pola asuh orang tua kita. Pada dasarnya PPK ini lahir dari Perpres nomor 87 tahun 2017, di mana kemudian operasionalnya ini diperkuat dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2018 yang akan diterapkan dalam satuan pendidikan formal. Kemudian PPK ini sendiri merupakan sebuah gerakan pendidikan di mana di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik serta kerjasama antara sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Nah, kemudian dalam penguatan pendidikan karakter ini sendiri tidak lain bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter secara pasif dan efektif melalui implementasi nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu melalui religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Menjadi fokus dalam pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan sehingga pendidikan karakter dapat mengubah perilaku cara berpikir bertindak lebih baik serta berintegrasi. Kemudian di dalam ruang lingkup PPK itu sendiri terdapat 4 hal yang menjadi dasar, di mana yang tadi saya sebutkan itu kaitannya dengan satu, olah pikir. Nah, di sini olah pikir itu adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua ada olah hati. Olah hati ini sendiri individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman serta bertakwa. Ketiga ada olah rasa. Nah, di mana individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian serta berkebudayaan. Dan yang keempat ada olahraga. Nah, di sini adalah individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Integrasi tripusat ini juga merupakan harmonisasi dari keempat dimensi ini. Yang diperlukan adanya dukungan pelibatan publik dan dukungan yang kuat dari berbagai elemen, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, yang disebut di sini adalah tripusat pendidikan. Kemudian, kenapa PPK itu sendiri lahir dan terbentuk? Karena melihat dari pembangunan SDM yang merupakan pondasi pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua ada keterampilan di abad 21 yang dibutuhkan siswa, yaitu mencakup kualitas karakter, literasi dasar, kemudian mewujudkan keunggulan generasi emas di tahun 2045. Yang ketiganya adalah kecenderungan kondisi degradasi moral, etika, serta budi pekerti. Namun pada saat ini memang pengembangan nilai-nilai karakter itu cukup luas, cukup banyak. Kalau kita kenal adalah ada olah hati, olahraga, olah pikir, serta olah rasa, itu diambil dari filosofi pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantara, di mana dalam 4 dasar dimensi ini kita tuangkan menjadi nilai-nilai karakter. Nah, di sini ada sekitar 18 karakter, nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa-siswa sekalian. Nah, di dalam 18 karakter ini nanti akan saya sebutkan satu persatu, akan saya jelaskan. Ini juga akan dikristalisasikan menjadi 5 nilai-nilai karakter dasar di dalam program PPK, yaitu yang pertama religius, kedua integritas, ketiga nasionalis, keempat mandiri, dan yang kelima adalah gotong royong.
Berikut nilai-nilai karakter, 18 nilai karakter yang wajib atau yang harus salah satunya bisa dimiliki oleh siswa-siswi sekalian. Pertama ada religius. Di sini religius itu erat kaitannya dengan etika, moral, serta agama, yang mana pada saat situasi pandemi seperti ini, siswa-siswi bisa melatih karakter religius dengan merutinkan berdoa, sholat 5 waktu bagi umat muslim. Bahkan mungkin di sini saya mengutip salah satu tokoh pendidikan di sini, penemu, Albert Einstein, yaitu mengatakan bahwa agama tanpa ilmu adalah buta dan ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Kedua yaitu disiplin. Nah, di mana disiplin ini adalah kunci kesuksesan. Nah, artinya apabila siswa-siswi yang sudah memiliki sikap disiplin, maka akan mencapai kesuksesan karena terhindar dari sifat malas-malasan dan senantiasa merutinkan setiap kegiatan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang biasa dilaksanakan setiap hari dengan tepat waktu. Ketiga, ada perilaku jujur. Nah, di sini dalam situasi apapun dan dimanapun anak-anak berada, kejujuran ini harus dipegang teguh dan menjadi sebuah prioritas karena kunci dan harus diperhatikan oleh anak-anak bahwa saat ini pembelajaran yang dilaksanakan secara online tentunya menuntut siswa-siswi untuk belajar di rumah, sehingga karakter jujur ini sangat diperlukan karena apabila siswa-siswi melaksanakan pembelajaran secara online ini dengan jujur, memang betul melaksanakan pembelajaran di rumah. Berikutnya ada toleransi, di mana toleransi ini sudah diketahui di Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Maka dari itu, dengan banyaknya perbedaan tersebut, para siswa bisa menerapkan sikap toleransi terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan. Apalagi merendahkan sikap karakter toleransi ini akan membangun sikap saling menghormati dan menghargai segala perbedaan yang dimiliki oleh para siswa. Berikutnya ada kerja keras. Nah, di sini kerja keras biasanya menekankan pada dua hal, yaitu kerja cerdas dan kerja ikhlas. Dimana kalau diketahui bahwa sesuatu hal yang kita peroleh itu tidak bisa kita dapatkan dengan instan dan mudah. Diperlukan adanya kerja keras dan optimisme yang tinggi. Jika para siswa ingin memiliki prestasi yang tinggi, maka harus diawali dengan semangat yang tinggi dan tentunya kerja keras untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berikutnya adalah kreatif, di mana perkembangan zaman saat ini kita sudah memasuki revolusi mental ya, revolusi industri 4.0. Jadi semua sistem segala dimensi berubah ke pendekatan segala teknologi. Nah, apabila siswa tidak memiliki sikap kreatif, maka sudah dipastikan para siswa akan ketinggalan zaman dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sudah semakin canggih. Nah, berikutnya ada mandiri. Di sini walaupun kita makhluk yang sosial ya, membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak bisa hidup tanpa orang lain, tetapi tidak setiap waktu kita harus selalu mengandalkan bantuan orang lain. Tetapi sikap mandiri ini sangat diperlukan ketika para siswa melaksanakan sesuatu hal tanpa bantuan orang lain dan dikerjakan atas kesadaran diri sendiri, seperti halnya mencari jati diri sendiri. Berikutnya ada demokratis. Nah, negara kita yang berasaskan Pancasila tentunya menggunakan sistem yang demokratis. Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat, tentu kita tidak bisa memutuskan sendiri, perlu juga kita pertimbangkan ya pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran dari orang lain. Nah, sehingga dalam karakter demokrasi ini kita mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan mampu menerima pendapat orang lain. Berikutnya yang ke-9 itu ada sikap rasa ingin tahu. Nah, di mana sebagai peserta didik tentunya rasa ingin tahu ini harus anak-anak miliki, seperti halnya belajar. Tidak harus disuruh, tetapi anak-anak sudah memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, secara mandiri, berusaha mencari lebih banyak dari referensi-referensi yang ada dan mengembangkannya, sehingga ilmu yang didapat jauh lebih luas dan tidak terbatas.
Ke-10 ada semangat kebangsaan. Nah, di dalam semangat kebangsaan ini kita lihat bahwa negara kita ini merupakan negara yang sudah merdeka, di mana tentunya kita harus memiliki rasa nasionalisme, semangat kebangsaan, dan semangat bela negara. Caranya dengan belajar lebih giat dan semangat. Tidak perlu lagi kita mengangkat senjata dan berperang melawan musuh. Nah, anak-anak hanya perlu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengukir prestasi. Itu sudah mencerminkan karakter semangat kebangsaan. Yang ke-11 ada cinta tanah air. Cinta tanah air itu erat kaitannya dengan bela negara yang tadi disebutkan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia lebih menyukai hal-hal yang bersifat Indonesia, dan cinta tanah air bisa kita aplikasikan setiap waktu dan kita terapkan di berbagai bidang, dan tentunya melekat pada setiap diri kita untuk selalu cinta akan negara kita sendiri. Yang ke-12 adalah menghargai prestasi. Nah, di sini dalam dunia pendidikan tentu adanya sebuah hasil evaluasi belajar yang diperoleh, biasanya berupa rankingan. Nah, ya. Tujuannya agar anak-anak bisa menghargai prestasi orang lain maupun diri sendiri. Dengan menghargai prestasi diri sendiri, anak-anak bisa meraih harapan ataupun cita-cita yang ingin digapai, dan kita mampu mengukur kemampuan diri kita sendiri dan terus berusaha untuk menggapai cita-cita kalian. Berikutnya ada sikap bersahabat. Nah, di sini baik peserta didik, guru, dan semua warga sekolah di SMK Merdeka ini adalah berada dalam satu keluarga dan saudara, sehingga penting menerapkan sikap bersahabat dan saling menghormati antar sesama, maupun dengan guru dan yang lainnya, saling menyayangi juga saling membantu. Yang ke-14 adalah cinta damai. Nah, di sini sikap cinta damai itu diperlukan untuk meminimalisir permusuhan dan konflik yang terjadi. Hal-hal yang bersifat negatif, ajakan-ajakan yang bersifat persuasif ataupun pertengkaran lebih baik kita hindari saja, sehingga cinta damai akan tercipta di lingkungan warga sekolah SMK Merdeka. Ke-15 adalah gemar membaca. Nah, ini membaca itu tentunya merupakan jendela dunia, tetapi saat ini memang kegiatan membaca sangat minim dilaksanakan di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan. Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh UNESCO, di sini bahwasanya dalam hal literasi atau minat membaca yang rendah, dari 62 negara Indonesia menduduki peringkat kedua. Nah, sungguh memprihatinkan. Kemudian penelitian berkembang lagi oleh lembaga penelitian dari Paris. Nah, di sini menyatakan bahwa perharinya warga masyarakat Indonesia itu memegang gadgetnya sekitar 9 jam per hari, sehingga tingkat kecerewetannya di media sosial itu jauh lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ukiran-ukiran prestasi yang negatif ini sebetulnya membuat kita sangat prihatin, karena anak-anak yang merupakan agen perubahan tentunya pemegang tongkat estafet dari pendidikan nantinya, ya, sehingga mulai sejak dini harusnya dibangun oleh pola-pola kebiasaan yang positif, seperti halnya perilaku membaca ini untuk membuka cakrawala dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Kemudian yang ke-16 adalah peduli lingkungan. Nah, kepedulian terhadap lingkungan tentunya harus ditunjang dengan adanya kepedulian untuk senantiasa menjaga lingkungan kita, seperti halnya masalah sampah dan kesehatan. Karena lingkungan yang sehat maka akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, tentunya kesehatan yang lebih terjaga. Pada situasi COVID saat ini tentunya kesehatan menjadi prioritas utama bagi kita semua. Siswa yang senantiasa menerapkan protokol-protokol kesehatan secara tidak langsung sudah sangat membantu dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Menjaga lingkungan menjadi salah satu kunci kita bisa terhindar dari segala wabah penyakit. Ke-17 adalah peduli sosial. Nah, di mana kita merupakan makhluk yang sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan hidup bersosial. Jangan menjadi pribadi yang cuek, apatis, sombong, egois, selalu mementingkan diri sendiri, karena pengaruh dari masyarakat sosial sangat memberikan dampak baik atau buruknya tergantung kita yang menjalankan. Terakhir adalah tanggung jawab.
Nah, di mana ketika kita sudah melakukan sesuatu hal, maka segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan. Segala hal-hal yang melekat pada diri kita, lakukan, harus kita pertanggungjawabkan juga. Dalam hidup ini ada yang namanya apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Maka dari itu, sebelum melakukan sesuatu hal, maka dipikirkan apa akibat yang akan diperoleh dan menjadi bahan evaluasi untuk kita bisa menjaga tingkah laku kita. Baik, nah dari 18 karakter tadi, ini akan dikemas menjadi kristalisasi nilai-nilai karakter, yaitu yang utama adalah religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Kelima hal ini mencakup ke-18 nilai karakter yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian nih, dalam fokus gerakan PPK, nah, terdapat 3 hal yang berkaitan dengan apa saja PPK itu dan melibatkan siapa saja. Terutama yang pertama adalah struktur program. Di sini difokuskan pada setiap jenjang pendidikan dengan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah, serta penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lain yang lebih relevan. Kedua, ada struktur kurikulum. Nah, di sini tidak merubah kurikulum yang ada, tapi melainkan mengoptimalisasi kurikulum yang sudah ada pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta non-kokurikuler di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga ada struktur kegiatan. Di sini mengajak masing-masing sekolah untuk menemukan ciri khasnya sehingga menjadi sangat kaya dan unik, serta mewujudkan kegiatan pembentukan karakter 4 dimensi pengolahan karakter yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu meliputi olah rasa, olah hati, olah pikir, dan olahraga. Baik, untuk berikutnya ada basis gerakan PPK. Nah, basis gerakan PPK ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada PPK berbasis kelas, di mana basis kelas ini difokuskan untuk integritas proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran yang terintegrasi. Kedua, memperkuat manajemen kelas dan pilihan metodologi serta evaluasi untuk pengajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Berikutnya ada PPK berbasis budaya sekolah. Nah, di sini biasanya pembiasaan nilai dalam keseharian sekolah, kemudian keteladanan pendidik di lingkungan sekolah, kemudian melibatkan ekosistem sekolah, ruang yang luas pada segenap potensi siswa juga melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian memberdayakan manajemen sekolah dan mempertimbangkan norma peraturan serta tradisi sekolah. Yang ketiga ada PPK berbasis masyarakat. Di sini potensi lingkungan tentunya menjadi sumber pembelajaran seperti keberadaan serta dukungan penggiat seni dan budaya, tokoh masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, sinergi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademis, yaitu penggiat pendidikan dan LSM. Yang ketiganya, sinkronisasi program dan kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, juga masyarakat serta orang tua siswa. Nah, dari keseluruh program PPK yang sudah dipaparkan tadi, tentunya ada implementasi kegiatan PPK yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Kita lihat dari pembiasaan-pembiasaan keseharian ketika kita belajar, mulai dari kegiatan upacara yang sering kita laksanakan setiap Senin pagi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional, dan biasanya sebelum pembelajaran dilaksanakan doa bersama ataupun tadarus Al-Quran bagi umat muslim. Nah, dan juga selama 10 menit sebelum melaksanakan pembelajaran diawali dengan kegiatan literasi. Kemudian keduanya ada kegiatan intrakurikuler berupa kegiatan belajar mengajar dari Senin sampai Sabtu. Nah, kemudian ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ini biasanya disesuaikan dengan minat dan bakat siswa yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau pelatih atau melibatkan orang tua dan masyarakat. Seperti kegiatan keagamaan, pramuka, PMR, paskibrah, kesenian, dan olahraga serta yang lainnya.
Kemudian sebelum menutup hari pembelajaran, biasanya siswa melakukan refleksi, biasa dengan menyanyikan lagu daerah ataupun berdoa bersama. Jadi dari keseluruhan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan karakter itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar sekali bagi perkembangan kepribadian seseorang. Jadi yang harus diawali adalah lingkungan itu untuk mendukung perkembangan emosi. Setelah emosi itu bisa berkembang dengan baik, sehat, dan sesuai dengan normatif, maka biasanya kemampuan intelektual akan jauh lebih mudah untuk dioptimalisasi. Maka dari itu, pendidikan karakter banyak diusung dan diterapkan di satuan pendidikan ataupun institusi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa setelah pemaparan ini adik-adik dipersilakan untuk mengerjakan evaluasi ataupun tugas dari materi yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.